Allah katakan wa rabbuka bikulli syai'in hafiz, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas dari setiap aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan. Jikalaulah Allah itu zat yang maha mengawas dan maha mengawal, tentu kehadiran Allah itu asma wa arah. Dia senantiasa maha mendengar apa yang terbetik di dalam hati dan apa yang menjadi rahasia diri. Wa ara, dan ia juga maha melihat dari semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, mulai dari sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Maka Allah lah sebenarnya yang menjadi bukti, Allah lah sebenarnya menjadi dalil dan saksi dari semua aktivitas yang kita lakukan. Apakah kita ini setiap hari mampu untuk berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Wa kafa billahi syahidah, kata Allah. Maka cukuplah aku menjadi saksi buat dirimu. Kalau Allah yang menjadi saksi buat diri kita, ibu-ibu, maka sebesar zarah aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan tidak pernah lepas daripada pandangan, tilikan dan pengawasan Allah. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Agung At-Taqwa yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2, Allah memberikan pujian dan sanjungan kepada orang-orang yang beriman, di mana orang-orang beriman itu khusyuk di dalam mendirikan sholatnya. Ini yang Allah jelaskan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, di mana mereka itu khusyuk di dalam sholatnya. Maka dari ayat ini, ibu-ibu, siapa sebenarnya yang mampu mendirikan ibadah sholat itu bisa secara khusyuk? Yang bisa mendirikan ibadah sholat itu secara khusyuk itu adalah orang yang beriman. Kalaulah orang yang beriman yang mampu mendirikan ibadah sholat secara khusyuk, lalu pertanyaannya bagi diri kita masing-masing, siapa sebenarnya orang yang beriman yang dimaksudkan Allah yang bisa sholatnya khusyuk, dan apa pula yang dimaksud sholat yang khusyuk? Kalau kita mendirikan sholat yang khusyuk, sholat khusyuk itu bagaimana jalannya? Maka sore ini ibu-ibu, kita manfaatkan waktu menjelang petang ini untuk bisa kita mencoba menilik ke dalam diri, kita mengevaluasi diri kita sampai saat dan detik ini. Sholat yang telah kita lakukan puluhan tahun, sampai-sampai tanpa kita sadari, ibu-ibu, badan kita ini telah usang. Tahu usang ibu-ibu? Ala lapua, ala lusua, ala gaek, kata aku. Ibadah yang kita lakukan dengan batang tubuh yang telah lusuh ini, sudah sampai nak ibadah kita itu kepada khusyuknya. Karena Nabi menggambarkan begini, ibu-ibu, ya, kata Nabi, ada dua orang di antara umatku sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya di dalam sholat itu sama, cara rukuknya di dalam sholat juga sama, cara iktidalnya juga tidak berbeda, cara sujud dan duduknya persis sama, tidak ada perbedaannya. Namun kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Berapa jauhnya tuh ibu-ibu? Bagaikan langit dengan bumi. Sekarang Ustaz mau nanya sama ibu-ibu nih,
Dulu waktu kita PAUD, TK, SD, sampai kita ini sudah punya anak-anak, ya, berbeda nak sholat ibu-ibu mulai dari PAUD sampai sekarang? Dulu pakai rukuk, sekarang tak rukuk? Pakai. Nah, jadi cara sholat kita mulai dari SD sampai sekarang tetap sama. Namun kenapa Nabi mengatakan cara sholatnya sama, berdirinya sama, ruku' i'tidal sujudnya sama, tak berbeda, namun kualitasnya bagaikan langit dengan bumi? Di mana letak bedanya itu? Nah, khusyuk dahulu kita sholatnya hanya ritual, ya, sholat ritual itu ya seperti itulah sholatnya. Sekarang ibu-ibu udah berilmu, tentu berbeda orang yang berilmu dengan tidak berilmu.